Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita di dalam al-qiyas. Kita sekarang syurutul qiyas. Kemarin kita udah bahas syurutul qiyas. Yang pertama apa? Pada qiyas tersebut berarti qiyas ini apa? Fara'nya ya. Nah, qiyas ini adalah fara'nya. Pada qiyas tersebut alla yakuna gitu ya, mukhalifan atau musa diman. Apa di situ baca bahasanya? Ayo, alla yakuna al-fara' atau al-qiyas musadiman dalilan aqwa minhu. Mafhum ya? Seperti tadi contohnya apa? Kita ingin mengkiaskan kalbun. Kalbun itu kan minat tawafin gitu kan? Kita katakan enggak bisa karena itu menyelisihi dalil yang lebih kuat lagi. Jadi kita enggak bisa. Atau menyelisihi apa? Ya, dalil yang kuat di antaranya apa? Nas atau ijma' atau aqwalu as-sahabah. Nah, kemudian juga yang kedua apa? Hukmul asalnya harus sabit dengan apa? Dengan nas. Ini ya. Sebentar. Hukmul asalnya dengan nas. Ini udah kemarin ya. Ini hukmul asal, ya hukumnya sabit dengan nas. Kita kasih contohnya dulu coba di sini. Contohnya al-asal apa? Al-asal khamar ya, syurbul khamar. Naam. Kemudian al-hukum. Apa hukumnya? Haram. Dengan apa? Dengan nas yang ada, jelas ya. Kullu muskirin fahuwa haram. Kemudian berikutnya illah. Ya, adanya illah di sini. Apa ilahnya? Iskarun. Kemudian al-fara'. Apa contohnya fara'? Habbah fil qoplo. Ditutup itu nanti mengganggu loh. Ya, habbah fil qoplo. Kita katakan fil qoplo hukumnya apa? Haram. Ya, hukumnya haram. Sebagaimana seperti apa? Syurbul khamar. Dari sisi mana dia disamai dengan syurbul khamar? Dari sisi illah al-jami'ah bainahuma. Ya. Al-illah al-jami'ah bainahuma. Mafhum? Itu yang kita di sini aja lah duduknya. Yang kedua. Ini udah kemarin ya. Baik. Kemudian kalau enggak sabit hukumnya dengan nas atau ijma' tapi dia sabitnya dengan qiyas, maka enggak sah. Kita enggak boleh mengqiyaskan kepada perkara tersebut. Contohnya kemarin apa di sini? Ini udah belum kemarin? Aruz ini. Atau baru tadi pagi kita bahas? Kemarin udah ya? Kita tadi yang ketiga ya?
Syarat qiyas yang ketiga an yakuna li hukmil asal illatun ma'lumah. Hukum asalnya, hukum lihat di sini daripada khabarnya. Naam. Hukum daripada khabarnya. Kenapa sebab? Hukum daripada khabarnya, ya. Hukum asal daripada khabarnya, naam, itu sebab daripada ketahuan hukum haramnya jelas. Ya. Kembali kepada nas, kepada syarat ketiga berarti di sini. Ya. Illah, naam, ketika kita ingin mengkiaskan, maka harus kita tahu illah, sebab daripada hukum asal tersebut. Mafhum? Ya, antakunan illah ma'lumah. Seperti contohnya apa? Al-iskar. Ketahuan nih. Ini penting banget. Karena faraknya nanti apa? Akan mengikuti dia, digabungkan kepada dia. Jadi pahami? Ya, hukumnya harus ma'lumah. Taib. An yakuna li hukmil asal illatun ma'lumah. Harus ada ilah yang jelas bagi hukum asalnya. Apa ilah daripada haramnya khamar? Iskar. Jelas. Paham ya? Nah. Liyumkinal jama' bainal asal wal fara' fiha. Supaya memungkinkan digabungkan antara asal dan fara' fiha, pada ilahnya. Karena kalau enggak jelas, apa yang digabungkan? Sebagaimana yang anak katakan tadi, kan, kalau umpamanya hukum itu, ya, hukum udah tidak ada ilahnya, enggak kelihatan ilahnya, memang dia hukum murni ta'abudiyah, maka enggak akan ada fara, enggak akan ada fara, harus jelas ilah. Baik. Fa in kana hukmul asal ta'abudiyan mahdhon, antum lihat buku antum ya. Lam yasihhal qiyasu alaih. Kalau umpamanya hukum asalnya dia murni ta'abbudiyah, maka tidak sah kita kiaskan kepada perkara tersebut. Ya. Tidak sah kita kiaskan kepada perkara tersebut. Contohnya seperti apa di sini? An yuqala mithlu dzalik an yuqal lahmun na'amah yanqudul wudu. Berarti di sini ada al-asal. Apa al-asal? Aklu lahm al-ba'ir. Hukumnya naqidul wudu. Apa? Al-hukum naqidul wudu. Sekarang apa? Al-ilah, ilahnya apa? Ada enggak? Maka jawabannya apa? Ilahnya enggak ada. Karena dia apa? Dia ta'abudiyah. Maka apapun yang sama kayak dia, tidak sah kita mengkiaskan kepada dia. Contohnya misalkan di sini kita paksakan al-fara'nya misalkan aklu, ya, lahmi na'amah, memakan daging burung onta, ya. Di sini dikatakan an yaqal lahmun na'amah yanqudul wudu. Makan daging onta makan daging burung onta membatalkan wudu. Kenapa? Qiyasan ala lahmi al-ba'ir limusyabahatiha lahu. Dikiaskan kepada na'am makan daging ba'ir onta. Kenapa? Karena sama-sama serupa, sejenis. Bedanya kalau ini mah onta beneran, kalau ini burung onta, gitu kan? Ini namanya ilah pemaksaan. Ilahnya musyabaha bainahuma. Ini pemaksaan. Mafhum ya? Menunjukkan ilahnya memang tidak jelas di situ ya. Nah, wa innama fa yuqal, maka kita katakan hadzal qiyas ghairu sahih. Ini qiyas enggak sah. Lianna hukmal asal laisa lahu illatun ma'lumah. Karena hukum asalnya, ya hukumnya ini, ya naqidul wudu daripada makan daging unta itu tidak jelas. Kenapa tidak jelas?
Wa inna ma huwa ta'abbudiyun mahdun 'alal masyhur, karena menurut pendapat yang masyhur dia hanya hukum ta'abbudiyah. Apa? Sebagaimana anak katakan hukum ta'abbudiyah itu adalah hukum yang tidak memiliki illah. Allah perintahkan kita, udah kita lakukan. Enggak ada ilahnya di situ. Seperti juga apa contohnya apa? Contoh yang lain, baulus sobiyah. Yang kita katakan di sini ya, baul as-sobiyah. Apa baul sobiyah? Oh, salah afwan ya. Asalnya bukan baul sobi. Ya, baul anak kecil laki-laki yang belum makan apa? Belum makan apa-apa. Lam yakul ta'am. Maka hukumnya apa? Cara mengambil najisnya ya. Dipercikan aja insya Allah udah bersih. Ilahnya apa? Tak ketahuan ilahnya. Itu ta'abudiyah. Makanya ketika ada orang yang memaksakan apa? Oh, itu kita kiaskan aja berarti dengan baul as-sobiyah. Maka hal ini tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Karena ilah pada hukum yang ada pada baul sobi yang belum makan apa-apa itu enggak jelas. Itu hanya bentuk ta'abudiyah saja, ya. Sehingga ketika kita katakan ya ada baul sobi, kita kiaskan dengan baul sobiyah, anak perempuan kecil yang belum makan apa-apa, kita kiaskan dengan baul sobi. Karena sama-sama kecil. Dipaksakan ilahnya sama-sama kecil, maka enggak sah. Apa? Baik. Kemudian faedah tambahan, wa idza ihtamala al-hukm, ya kalau umpamanya hukumnya dia itu antara ta'liliyah atau hukum ta'abbudiyah dan enggak ada qarinah antara keduanya, bagaimana? Apakah dia kita bawa ke ta'abbudiyah atau ke ta'liliyah? Maka kata para ulama apa? Kita bawa hukum tersebut kepada ta'liliyah. Kenapa? Li'annal asal fil ahkam at-ta'liliyah, ya. Yang paling arjah daripada perkara tersebut at-ta'liliyah, karena al-asal fil ahkam at-ta'liliyah. Contohnya seperti apa? Seperti mana ya penghapusnya? Di orosi itu penghapusnya. Contohnya para ulama ya, berbicara tentang apa namanya? As-shalah fil maqbarah. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Haram, tidak boleh. Sekarang ulama berselisih. Ini tidak ada ta'liliyah, tidak ada ta'abudiyahnya, tidak ada qarinah yang menunjukkan hal tersebut. Makanya ketika nggak ada kayak gini, yang paling arjah dia hukumnya kita bawa ke ta'liliyah. Kita bawa ke ta'liliyah sebagaimana hal ini yang dapat apa namanya dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Apa ta'lilnya? Ilahnya apa? Saddad dzara'iyah, dzari'ah lisyirik. Dia menutup celah kesyirikan. Nah, berarti apapun perkara, daripada perkara-perkara yang menyebabkan seorang akan menghantarkan kepada kesyirikan, hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Seperti contohnya apa? Misalkan dia memberikan meletakkan di bawah pohon makanan-makanan, gitu kan? Dia peruntukkan untuk Allah, gitu kan? Tapi dengan cara kayak gitu, cara yang tidak jelas, gitu kan? Nah, kalau dia peruntukkan untuk syaitan jelas, ya. Zabah misalkan, zabah haram, syak, dan syak dia bahwasanya apa? Syirik akbar. Perkara kayak gitu apa? Haram. Kenapa? Karena kita katakan apa? Dikiaskan kepada salat di makbarah. Karena ilahnya sama, sedang dari ahli syirik. Paham? Apa hukumnya salat di kuburan?
Syirik atau syirik akbar atau syirik asghar? Apa hukumnya? Ya. Ini kopinya sedikit banget airnya. Hah? Apakah ada rasanya? Kayak kecampur antum ya? Nah, apa hukumnya ikhwan salat di kuburan? Nah, antum mutlak salat di kuburan. Ini membatalkan salat. Hah? Iya, nggak batal jelas. Amrun kharij. Nah. Salatnya dia tidak sampai derajat syirik. Ya, haram. Ya, dia syiriknya sekarang menanya, ini syiriknya syirik besar atau syirik kecil? Atau dia haram saja? Antara gitu. Syirik besar itu jelas. Kalau sholat doang, dia yakini bahwasanya ini adalah sebab, ya, hanya sebab mendapatkan daripada kebaikan segala macam, ini syirik asghar. Kalau sekedar sholat haram, ya, itu haram. Makanya apa? Ini sadar dari ahli syirik, menutup celah daripada kesyirikan. Banyak sekali ya contoh-contohnya yang di kuburan segala macam misalnya. Nah, tayyib. Mana kita lihat tadi an yakuna al-hukm. Misal dzalik udah ya. An takun. Nah, udah ya. Sekarang ini yang keempat ya. An takuna al-illah mustamilatan ala ma'nan munasibin li hukmin yu'lamu min qawaidi syara' i'tibaruhu kal iskar fil khamr. Nah, ilahnya apa? Di dalam ilah tersebut mencangkup makna yang munasib. Apa makna yang munasib maksudnya? Al-wasful munasib, al-wasful dhahir. Sifat yang memang sangat jelas, nampak. Mundhabitun, ya, yang mundhabit, yang memang sudah teratur, ya, sudah apa namanya bahasa Indonesia? Paten gitu ya. Naam, yalzamu aklan, secara akal sifat tersebut mengharuskan mintaratu bil hukmi alaih, mengharuskan tetapnya hukum atas sifat tersebut. Ya? Secara akal kita memang masuk akal bahwasanya hukum daripada haramnya ini disebabkan adanya ilah ini. Apa? Disebabkan adanya ilah ini nih, jadinya haram. Contohnya apa? Ini berarti kembali ke ilah lagi, ikhwan ya. Antakuna al-illam mustamilatan ala wasfin dhahir mundhabit yalzamin aqlan min tarab min yalzam aqlan min tarab bil hukmi alaih. Ilahnya harus mencakup sifat yang jelas, yang tampak. Naam, yang udah memang mundhabit, naam, yang dengan atau dari situ kita dapat pahami secara akal kita harus adanya hukum tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Seperti contohnya apa? Illatu
tahrim syurb al-khamr. Sebab diharamkannya minum khamr apa? Ilahnya apa? Paham ya? Maka jawaban apa? Al-iskar. Nah, ini secara akal kita, ini memang sangat masuk akal. Paham ya? Sangat masuk akal. Ini dia menjadi ilah, menjadi sebab adanya hukum haram daripada syurbul khamr. Paham? Harus kayak gitu ilahnya. Yang mana nanti ujung-ujungnya daripada hukum tersebut, ujung-ujungnya ada dua perkara, imma darul mafasid atau jalbul masalih. Sudah paham ya, ikhwan? Maka keluar daripada illah mustamilah ala wasfin zahir, wasfin yang dia apa? Bukan zahir. Karena wasf ada dua. Ya, sekarang kita katakan dulu wasf ada dua. Ada di sini dikatakan al-wasfu, ada yang al-zahir, al-munasib, ya, li al-hukm. Sifat yang zahir yang memang cocok untuk adanya apa? Yang cocok untuk adanya apa, ikhwan? Adanya hukum, ya. Ada sifat yang dia ghair zahir, tidak zahir. La yunasib al hukum. Sama sekali tidak sesuai dan tidak cocok dengan adanya hukum tersebut. Artinya enggak ada sama sekali kaitannya hukum dengan sifat itu. Namanya dia apa? Namanya apa, ikhwan? Ya, al-wasfu tardi. Ini anak kantongnya juga kali ya. Namanya al-wasf at-tardi. Sifat la munasabata fihi il-hukmi. Sifat yang tidak ada kaitannya sedikit pun untuk hukum. Nafhum? Contohnya tadi apa? Contohnya misalkan hitam, putih, biru, ungu, oranye. Adakah orang oranye? Fa in kana al-ma'na wasfan tardiyan, kalau jika maknanya tersebut berupa wasfan tardi, maka la munasabata fihi, tidak ada kaitannya sedikit pun di dalamnya daripada hukum yang ditetapkan, lam yasih ata'alilu bihi, maka enggak sah kita jadikan hal tersebut menjadi sebab munculnya hukum. Kasawad wa al-bayat, ya, wal bayat. Masalan, contohnya. Sebentar, ini ada ta'rif. Nah, contohnya, ikhwan, di sini kita kasih contohnya, misalkan kita pakai gonta-ganti aja warnanya, ya. Ini sangat penting memang papan tulisnya. Untung alhamdulillahnya bismillah udah datang. Belum datang ayah tuh. Kayak ngomong sama keong. Ini kata Agung. Tuh Agung ngomong gitu. Antum gitu. Parah. Contohnya misalkan subut khiyar lil amah, ya, hina ataqat, ya. Tetapnya hukum, apa hukum yang ditetapkan di sini? Al-khiyar bagi budak perempuan ketika dia dibebaskan. Ketika dia dibebaskan. Dalilnya adalah ketika Barirah
dibebaskan. Naam. Di situ Nabi SAW memerintahkan untuk Barirah untuk memilih. Ya, silakan kalau mau kembali kepada suaminya, silakan. Kalau enggak ya, enggak apa-apa. Wa kana zawjuha abdan aswad. Wa kana zawjuha abdan aswad. Dan istrinya Barirah itu adalah budak yang hitam. Sekarang pertanyaannya, ketika pada saat itu ada budak juga, umpamanya dibebaskan, dan suaminya ya wakana zawjuha abdan sofro asfar, merah, kuning ya, ya, dan suaminya kuning, budak yang kuning. Nah, apakah ketika suaminya ini budaknya warnanya kuning, ada subutul khiyar atau enggak ada subutul khiyar? Tetap ada subut al-khiyar. Menunjukkan subutul khiyar, naam bukan dari aswad, bukan dari asfar. Tapi dari apa? Ini, ya. Naam. Hal ini menunjukkan ketika apa? Ada budak naam yang dibebaskan, kemudian apa? Tahta hurrin. Ya, tahta hurrin, maka apa? Ada subut al-khiyar al-amah. Ya, mau budaknya albino sekalipun tetap enggak ada. Atau aswad enggak ada. Paham ya? Itu syahidnya adalah tentang perkara hitam kah, putih kah, segala macam ini namanya wasfun tardi, la munasabata laha lil hukm. Enggak ada ikatannya sedikit pun adanya dia dari tetapnya hukum yang ditetapkan oleh syariat. Contohnya apa? Contohnya juga laki-laki dan perempuan pada bab atak ya, pada bab pembebasan. Itak. Adapun pada bab waris ya ada. Itu sedikit contoh. Yang kelima, sebentar. Yang kelima, antakuna illa mawjudah fil fara'. Ilahnya harus ada pada fara'. Nah, sekali lagi apa? Ilah. Sebagaimana adanya dia di asal. Di sini kata di sini apa? Habbah. Apa habbah tadi? Mukhaddirat ya, fil qaflo. Memabukkan dia. Nah. Taib, dikiaskan dia tentang apa, dikiaskan hukumnya dia, hukum dia haram dikiaskan kepada apa? Kepada syurbul khamr. Kenapa? Karena di dalam fara'nya dia yaitu adalah habbah, adanya iskar. Adanya illah di fara'. Makanya apa? Bolehnya seorang mengkiaskan. Adapun kalau enggak ada illah sama sekali di fara', adanya di asal. Asalnya ada, hukumnya ada, ilah asal ada gitu kan. Di fara'nya enggak ada, maka enggak boleh kias. Karena sebagaimana yang kita ketahui definisi kias apa? Taswiyatu atau musawa far'in li aslin fi hukmin apa? Li illatin jami'atin bainahuma. Harus ada keduanya antara asal dan fara'. Nah, putih tadi apa itu? Pantulan cahaya matahari. Kelima, antakunan illa mawjudatan fil fara'. Kawujudiha fil asal, sebagaimana adanya illah tersebut di asalnya. Kal idza fi darbil walidain al maqis ala ta'fif. Seperti apa idza? Apa idza?
mengganggu. Fi darbil walidain, ya, ini di dalam memukul orang tua kita, kedua orang tua kita yang dikiasin kepada ta'fif. Fa illam takunil illah mawjuda fil fara' lam yasih al qiyas. Nah, kalau ilahnya tidak ada di fara' maka qiyas enggak sah. Lanjut, misal dzalik, contohnya adalah na'am dikiaskan kepada al-asal dari fara' yang ada, ingin disamakan hukumnya, tapi di fara' ternyata apa? Tidak ada ilahnya sama sekali. Contohnya an yaqala al-illah fi tahrimir riba fil bur. Illah, apa ilah tadi? Alasan. Ya. Alasan, sebab diharamkannya riba pada bur. Apa bur? Gandum. Kenapa? Sebabnya kaunuhu makilan. Dikatakan apa? Ilah. Ya, rabawiyahnya dia makilan. Di takar. Semua yaqalu ya jadi ar-riba fit tuffah, dan juga apa? Riba itu ada juga hukumnya pada tuffah. Haram pada tuffah itu ada riba di situ. Harus serupa. Dan biadin mislam misli, gitu kan? Qiyasan 'alal bur, dalam rangka apa? Di sini dikatakan haramnya karena mengkiaskan kepada bur. Kenapa dikiaskan kepada bur? Hah? Apa? Ya dikiaskan kepada bur karena apa? Karena dia juga apa? Makil gitu kan. Karena tufahah makil, ditakar. Tapi apakah tufahah ditakar, pertanyaannya? Enggak ada. Ada tufahah ditakar. Potong-potong kecil. Enggak ada ya. Naam. Fahadul qiyas ghairu sahih, ini kiasnya enggak sah sama sekali. Di annal illah ghairu mawjuda fil fara', karena ilahnya itu tidak ada sama sekali di fara', yaitu di tuffah. Jadi tuffah ghairu makil, karena tuffah itu tidak ditimbang atau ditakar. Misal akhar, tajibu zakah fit tamr, wajibnya zakat pada tamar. Apa ilahnya daripada wajibnya zakat pada tamar? Kaunuhu makilan wa mudakhiran. Ya, karena dia ditakar, dan dia juga adalah suatu yang disimpan. Summa tuqasul khudrawat ala tamar fi wujub zakah. Kemudian kita kiaskanlah khudrawat. Kalau orang punya khudrawat banyak, udah sampai ketentuannya, maka dia juga wajib untuk zakat. Zakat khudrawat namanya. Khudrawat dizakatkan. Dikiaskan kepada apa? Tamar. Wajib dikiaskan kepada tamar. Maka ini kiasnya la yasih. Kenapa? Karena illah yaitu al-kail wal iddikhar tidak ada sama sekali pada fara', yaitu adalah khudrawat. Karena khudrawat tidak dikail, tidak iddikhar, busuk. Oh kan? Itu misal dari Syekh Al-Utaibi hafizahullah taala. Berarti dengan ini kita telah selesai syurutul qiyas. Ada berapa? 5, khamsah. Nah. Masih lama ya, kita masih ada waktunya lagi. Lanjut. Bismillah. Sekarang aqsamul qiyas. Pembagian qiyas. Ya, qiyas itu memiliki pembagian, dibagi. Yanqasimul qiyasu ila jaliyin wa khafiyin. Qiyas itu terbagi menjadi 2. Ada qiyas jali, ada qiyas khafi, ya. Tergantung bagaimana apa? Ditetapkannya ilahnya. Kalau ilahnya ditetapkan dengan jelas, namun namanya qiyas al-jali. Bagaimana kapan dikatakan qiyas sebagai qiyas jali? Qiyas jali di sini dikatakan ada 3 jenis. Kapan dikatakan qiyas khafi? Qiyas khafi nanti kita akan jelaskan. Sekarang kita qiyas jali dulu. Fal jali ma thabatat illatuhu binasan aw ijma'in. Qiyas jali atau jali, itu adalah qiyas yang ilahnya ditetapkan binasin, dengan nas yang datang dari Al-Quran atau As-Sunnah, atau ijma'in, atau dengan ijma'.
Berarti ada nas, ada ijma'. Au kana maqtu'an fihi binafil fariq bainal asal wal fara'. Atau apa? Maqtu'an, ya. Artinya kita nafyul fariq bainal asal wal fara' qat'an. Kita nafikan, kita tiadakan, ya, perbedaan antara asal dan fara' secara pasti dan jelas. Artinya gampangnya gini, asal dan fara'nya enggak ada bedanya sama sekali, sama baik, gitu kan kata orang Sunda. Coba pakai ini dong, spidol papan tulis yang kecil mana? Ambil, sampai juga diri-diri. Ini buat apa ya? Ujung-ujungnya di bawah juga. Gak apa-apa, udah terlanjur. Sabaqa sayful udlah. Mana itu? Itu apa? Itu nggak usah. Itu pengen kita bahas itu. Kita hapus dah, nggak apa-apa, hapus. Semua. Al-jali secara bahasa apa al-jali, kawan? Jelas. Makanya ada dalam ilmu tajwid lahnun jali, kesalahan yang jelas. Al-khafi aksuh, beda. Naam. Baik, ikhwan hafizakumullah, lanjut. Kita contohkan di sini. Mithalu ma thabatat illatuhu binas. Contoh hukum yang ilahnya ditetapkan dengan nas. Jelas seperti itu. Qiyasul man'i minal istijmar bidamin najasi al-jafi alal man'i minal istijmar birrawthah. Kita tulis dulu di sini. Ya. Al-asal istijmar bi rawthah. Apa hukumnya? Haram. Apa ilahnya? Kenapa diharamkan? Karena dia najis. Ya. Kemudian datang orang mengatakan kepada kita, apa hukumnya kita istijmar dengan darah yang udah beku, ya udah kering, udah beku, boleh nggak? Mau jawab? Nggak boleh, ya. Nggak boleh. Contohnya apa tadi, apa? Istijmar bidam jaf. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa ditetapkan hukumnya nggak boleh? Karena sangat jelas, ya. Sangat jelas sekali. Naam, seorang ketika ingin istijmar, dia tidak boleh istijmar menggunakan rawthah. Kenapa sih nggak boleh? Sebutkanlah di sini, ikhwan. Mana qiyasul mana dikiaskan tidak bolehnya seorang istijmar dengan darah yang najis yang udah beku. Nah, kias ini dikiaskan kepada tidak bolehnya seorang istijmar dengan rawthah. Apa rawthah? Kotoran kering. Kucing kering, ya. Udah keras gitu kan? Ya, enggak boleh. Fa inna illata hukmil asal thabitatun binas. Karena illah, alasan hukum asalnya itu telah tetap dengan nas. Haitsu ata Ibnu Mas'ud ila Nabi bihajarain wa rawthatain. Di mana Ibnu Mas'ud pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 2 batu dan 1 kotoran yang udah kering. Liyastanjiya bihinna, ya, tujuannya Nabi itu untuk istinja dengannya. Kemudian fa'akhadhal hajarain, Nabi hanya mengambil 2 batu saja, wa alqarawtha, dan membuang kotorannya. Wa qala, kemudian Nabi berkata, hadza riksun wa riksu an-najasu. Riks itu adalah najis. Jelas enggak sebab diharamkannya istijmar birrawthah?
najis. Maka kapan seorang ingin istijmar dengan suatu yang najis, di antaranya contohnya faraknya adalah apa? Darah. Apa hukumnya? Haram, karena illah jami'ah bainahum. Apa? Baik. Kemudian di antara contohnya tadi Anda contohkan apa? Kucing. Kucing ya. Ya, asalnya ya rakit atau hir. Hirwah. Apa hukumnya? Suci. Ya. Kucing itu apa? Suci. Apa ilahnya? Tawaf. Orang hewan yang sering keliling ke kita, gitu kan? Hewan yang sering keliling ke kita. Nah, maka berarti kalau ada yang demikian juga, kita kiaskan kepada hukum daripada sucinya kucing. Yang tadi apa? Al-himar apa? Ahli. Himar ahli. Apa himar ahli? Himar ya orang dipara gitu, bukan himar liar. Himar liar itu namanya wahsy. Sekarang nggak tahu masih ada atau enggak. Himar liar itu halal. Himar liar boleh dimakan. Ada sebagian orang, wallahu alam benar atau enggaknya ya, Anda belum cek karena Anda juga harus merujuk banyak-banyak tentang perkara ini. Himar wahsy itu ya zebra. Karena kan mirip kan? Zebra mirip nggak sama keledai? Anda belum pernah lihat zebra ya? Zebra cross. Mirip dia. Warnanya doang beda gitu. Lebih indah zebra gitu kan. Kalau himar tuh warnanya lucu. Apa ya? Aneh gitu. Antum lihatlah himar coba. Lihat himar. Kalau kecil lucu, kalau gede ngeselin. Betul? Ini ilahnya apa dulu? Tawafin. Tawaf. Nah, ini yang sabit bin nas. Kemudian wa mithalu ma thabatat illatuhu bil ijma'. Contoh yang dengan ijma'. Nah, kita tulis lagi di sini, ya, kita hapus lagi. Kita hapus lagi al-asal. Apa? Al-asal apa? Di situ yang dengan ini. Asal al-hukum. Kunci. Itu di kitab. Kok cicek? Toke. Biawak. Qada'ul hakim ikhwan ya. Qadi. Apa hukumnya qadi? Qada'ul qadi babban. Apa hukumnya? Haram, jelas haram. Nah, ilahnya apa? Tashwish, waswas. Sama apa? Wanshighal qalbi. Kapan seorang hakim qadhi dia enggak boleh untuk menghukumi yang lagi sedang dihukumi, enggak boleh melanjutkan persidangan ketika dia apa?
ghadban, marah. Nah, dalilnya jelas Nabi SAW berkata bersabda, apakah Nabi SAW? Ada nggak di sini? Tidak ada ya? Taib. Silakan dicari ya. Nah, Nabi SAW anak dia al-qadi wa huwa ghadban. Ini Bukhari, hadis Bukhari ya. Nah, Nabi SAW melarang seorang hakim, nah, untuk dia menyelesaikan, menghukumi, menyidang dalam keadaan dia marah. Apa ilahnya Nabi melarang? Karena kenapa dikatakan haram? Para ulama berijma. Para ulama berijma, ilahnya adalah tashwishul fikr wal syighalul qalbi. Karena pikirannya jadi bakal apa? Kacau. Sehingga tidak bisa berfatwa dengan fatwa yang benar. Tidak bisa menyimpulkan hukum dengan hukum yang benar. Dan hatinya sibuk. Faham? Kapan ada perkara? Naam. Hakim ingin menghukumi tapi dia apa? Perkara tersebut bisa menyebabkan tasywisyul fikr dan isyagul qalbi, maka juga haram. Di antara contohnya apa? Al-hakim atau al-hakim. Hakim ini menahan kencing. Al-hakim menahan BAB. Kapan seorang hakim menahan kencing atau menahan BAB? Apa hukumnya? Ketika dia ingin mengqada'ul qadhi, haram, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena dikiaskan kepada ghadban. Yang mana ya orang kalau menahan kencing, orang menahan BAB gitu kan. Gitu kan. Bagaimana apa hakim hukumnya? Kan enggak lucu gitu kan. Bingung dia hukumnya apa. Maka juga haram. Hakim ketika ingin menghukumi, ternyata apa? Apa namanya pendakwa ya? Apa? Terdakwanya apa? Perempuan yang seksi. Ketika lihat wah, syahwatnya naik. Pikirannya kemana-mana, selalu kemari. Boleh nggak dia? Nggak boleh. Dia pulang dulu. Sebentar ya, saya pulang dulu ke istri saya dulu. Dia ke rumah dulu ke istrinya, selesai, ke situ lagi. Sama lagi. Tidak boleh. Jadi paham kan? Karena ada ilah di situ. Al-ilah jami'ah bainahuma. Naam. Baik. Hakadha ikhwan. Ini ilahnya dengan ijma. Terakhir. Mithalu makana maqtu'an fihi binafil fariq. Kita baca dulu ya. Mithalu ma sabatat ilatu bil ijma' Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqdi al-qadhi wa huwa ghadban fa qiyasu man al-haqin min al-qada' ala man al-ghadban minhu ya min al-qiyas al-jari. Maka mengkiaskan dilarangnya seorang yang nahan kencing untuk al-qada, menentukan, menghakimi. Nah, itu dikiaskan dilarangnya daripada seorang yang marah, hakim yang marah, itu enggak boleh dia untuk minhu ay min al-qada, untuk menahan untuk menghukumi. Hadza min al-qiyasul jali, ini termasuk qiyas jali. Kenapa? Disubuti illatil asl bil ijma', karena tetapnya asal illah, sebab daripada asalnya wa huwa al-ghadban bil ijma', dengan adanya ijma', wa hiya tashwishul fikri wal syighalul qalbi. Nah. Kemudian berikutnya wa mithalu makana maqtu'an fi binafil fariq baina asl wa fara'. Contoh yang telah dimaktu qata'. Apa qata' artinya? Secara pasti, tegas, valid, udah pokoknya pasti, ya. Bisa dibedakan antara far' dan asal, itu tidak ada bedanya sama sekali. Sama baik, kalau kata orang Sunda sama baik. Gitu ya. Maka hal kayak gini itu boleh kita kiaskan. Kiasnya sahih, seperti kita katakan di sini. Kita kasih contoh lagi. Umpamanya al-asal, ya, itlaf mal yatim, yatim bil akal, ya, bil akal. Apa hukumnya? Haramun.
Ini yang baru kan? Hukumnya haram, nggak boleh. Dalilnya jelas. Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang dia memakan harta anak yatim karena dia zalim. Bukan hak dia tapi dia makan. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka hakikatnya memakan api di perut mereka. Apa? Sekarang pertanyaannya, apa hukum itlaf mal al-yatim bil lubus atau al-ihraq atau igraq, ditenggelamin, dibuang, diapain baik gitu pokoknya ya, dikasih ke orang. Apa hukumnya? Haram, enggak boleh. Ya, enggak. Ilahnya apa ilahnya? Kita nafil farik ya. Nafil farik baina al-asal wal fara'. Qat'an. Nafil farik namanya. Nanti ada namanya al-qiyas ma'al farik. Qiyas bersama al-farik, perbedaan. Artinya al-asal dan faranya berbeda. Apa hukumnya qiyas ma'al farik? Apa hukumnya? La yasih, tidak sah. Qiyas yang sah itu ketika nafil farik bainal fara' wal asal. Kayak gini contohnya. Adapun qiyas ma'al farik, mengqiyaskan suatu perkara yang beda, yang enggak sah. Nah, itu yang qiyas al-jari. Hakadha ikhwan. Baik, berikutnya ikhwan di sini anak kasih contoh lagi. Udah berapa kali anak hapus? Contohnya perintahkan sholat ya, al-amr bis-shalah, al-amr bis-shalah gitu ya, al-amr bis-shalah. Siapa? Untuk anak yang dia umurnya apa? 7 tahun. Wadorab ya alaih il asyad. Apa? Muru abnaakum bis-shalah. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat. Li sab'in, ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li asyad. Dan pukullah kalau mamanya enggak mau salat ketika 10 tahun. Ya. Sekarang apa hukumnya ketika anak kita perempuan, bukan abna, bukan ibn, bukan laki-laki, tapi banat, ya, apakah sama dengan ini? Enggak. Hukumnya atau beda? Beda atau sama? Sama. Hah? Muru abnaakum. Yang buat mana? Enggak ada. Sama. Hukumnya? Sama. Ayo. Nah, hukumnya sama. Kenapa sama? Karena apa? Binafi al-fariq bainahuma. Jadi ini sebenarnya bukan ilah ikhwan ya, nafil farik bukan apa? Bukan ilah. Tapi memang enggak ada bedanya sama sekali. Enggak perlu kita cari-cari apa? Ilahnya dia. Cukup. Sama aja. Mau anaknya perempuan, anak laki-laki diperintahkan Nabi SAW. Anak kalian perintahkan salat. Mafhum? Kalau ada yang nanya ke antum misalkan,
Ustaz, di hadis itu buat laki-laki, kalau buat perempuan apakah sama? Kadang ada loh. Jawabannya apa? Sama. Bagaimana kok bisa? Kita nafil fariq bainahum qat'an. Kita bedakan antara keduanya secara jelas perbedaannya. Kita apa? Tidak ada bedanya secara keduanya. Qat'an, pasti dan jelas. Hah? Autis. Mukallaf bukan autis. Hah? Kalau kayak itu kan sunyi-sunyi. Ini baik. Allah alam dia kayak gimana keadaannya. Kalau dia masih fahmul khitab gitu kan, dia masih wajib lah berakal ya. Nah, tapi kan ini perempuan ini sebenarnya belum mukallaf gitu kan, untuk membiasakan lagi. Wa dhabitu ma quti'a fihi binafil fariq. Dhabitnya. Ada dhabit, ketentuan perkara yang dapat kita katakan padanya nafil fariq annahu mashtaddu fihi ma yashtaddu fihi at-taqarrub bainal asl wal far'. Ya, dhabitnya apa? Yaitu perkaranya yashtaddu fihi taqarrub. Betul-betul sangat dekat sekali. Ya, sangat dekat, enggak ada bedanya. Hampir kayak kita katakan enggak ada bedanya. Ini sama perintahkan sholat sama. Paham ya? Kayak tadi juga contohnya apa? Itlaf al-mal yatim dengan ini dengan sama, bedanya dikit banget. Ya, taqarrub bainal asl wal far' bihaitsu la yakunu huna, ya di mana la yakunu huna di sana, ya la yakunu hunak hajatun, di sana tidak dibutuhkan hajat, tidak ada hajat ila ta'arud li ilatil jami'ati bainahuma, untuk kita cari-cari paksa mencari apa? Ilah yang nyatu antara keduanya, yang berkumpul di antara apa? Keduanya. Jadi apa? Karena memang udah saking hampir samanya, betul-betul yashtaddu fihi at-taqarrub bainal asl wa al-far', sehingga kita tidak membutuhkan lagi untuk mencari ilah. Ta'arud dan ilah. Kita cari-cari terus paksa-paksa ilahnya ada atau enggak butuh lagi. Paham? Nah, wa inna ma yakfi fihi binafil fariq al-mu'athir qat'an. Ya, sesungguhnya dicukupkan ya padanya di dalam perkara ini untuk dinafikan, ditiadakan al-fariq, perbedaan antar keduanya secara qat'an. Pasti. Emang enggak ada perbedaan yang sama sekali. Mafhum ya? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ini qiyas al-jari namanya. Qiyas al-jari. Karena ilahnya thabit bin nusus atau ijma' atau binafil fariq bainahuma. Apa? Bukan ilah dia sebenarnya. Apa? Kan itu maksudnya ta'abudi. Itu ta'abudi ya. Allahu a'lam maksudnya. Alhamdulillah, alhamdulillah.